Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillah kita berjumpa lagi di pagi hari ini bersama Ustadz Husein Alatas, Ustadz Hamzah Alatas, juga Ustadz Isa Alkaf. Di sini juga hadir Ustadz Junaidi. Alhamdulillah, selamat datang Ustadz Junaidi. Buat kita jadi tambah semangat ini ya. Kita jumpa lagi dalam acara Sirah Nabawiyah. Sekarang renungan di bawah naungan Al-Quran bersama Ustadz Husein Alatas, Ustadz Hamzah Alatas, dan Ustadz Isa Alkaf. Kita masih akan membahas di seputar akhlak kita kepada Rasul. Dan di sini juga ada Neza, ada Kang Atep, pada kamera dan switcher. Oke, kita mulai acara ini dengan membaca Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillah kita sudah membaca Al-Fatihah. Mudah-mudahan Allah mudahkan kita dalam memahami apa-apa yang diuraikan oleh guru-guru kita. Kepada Ustadz Isa, silakan memberikan pengantarnya kepada Ustadz Isa Alkaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikhwan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ustadz Husein, Ustadz Hamzah, Om Krisna. Kemarin kita sempat membahas bagaimana kita mewujudkan akhlak kita kepada baginda Nabi Muhammad SAW dengan ridho dan mengimani beliau, kemudian dengan meniru, mengikuti langkah-langkah beliau berdasarkan apa yang Allah Subhanahu wa taala terangkan di dalam Al-Qur'an, qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni, maka bentuk ittiba kita adalah salah satu akhlak kita bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hari ini kita akan membahas poin-poin lainnya, termasuk ada pertanyaan, Ustadz, apakah menghormati itrah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah termasuk akhlak kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mengingat ada satu riwayat hadis yang berbunyi wa qala sallallahu alaihi wa alihi wasallam ahibbullah lima yaghdukum bihi min ni'amih wa ahibbuni bihubbillah wa ahibbu ahla baiti bihubbi, rawal hakim wa sahahu wa wafaqahu adh-dhahabi. Wallahu a'lam bishawab. Barangkali Ustaz Husein dan Ustaz Hamzah bisa juga menjelaskan tentang kecintaan kepada itrah, wujudnya bagaimana dan bagaimana kita seharusnya. Jazakumullah khair. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda wa kama yaliqu bi jalalihi wa 'azamatihi. Subhanak la nuhsi thana'an 'alaika anta kama athnayta 'ala nafsik. Falakal hamdu hatta tarda wa lakal hamdu idza radit wa lakal hamdu ba'da ar-ridha. Allahumma salli 'ala Muhammadin wa ali Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah. Assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Alayka ya Rasulullah salawatu rabbi wa salamuhu wa ala alika wa ahli baitika at-tayyibin wa sahabatika al-ghurril mayamin wat tabi'ina was sa'irina ala hadika ila yaumiddin. Allahumma atina min indika rahmah wa 'allimna min ladunka ilman nafi'a wanfa'na bima 'allamtana rabbana zidna ilman walhiqna. Kita pada pagi hari ini melanjutkan kajian kita di seputar akhlak bersama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika satu hari Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib alaihi salatu wassalam ditanya oleh Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu,
Kaifa asbahta ya Amirul Mu'minin? Bagaimana kamu di pagi hari ini wahai Amirul Mu'minin? Dia mengatakan, asbahtu wa bina min ni'amillahi wa fadlihi ma la tuhsa. Aku masuk di pagi hari ini dengan nikmat dan karunia Allah yang tak terhingga dan tak terhitung. Wala adri ayu syai'in ashkur. Ajamilun yanshur am qabihun yastur. Hingga aku tak tahu bagaimana aku bersyukur kepada Allah. Dan apa yang harus aku syukuri? Apakah rahmat kebaikan yang Allah taburkan bagiku, ataukah keburukan-keburukan yang Allah tutupi dari dia? Jadi keburukan-keburukan seseorang yang Allah tutupi. Kita semua dalam apa? Dalam liputan rahmat Allah dan nikmat serta karunia-Nya. Baik kebaikan yang kita rasakan, begitu pula dosa, kesalahan yang kita lakukan lalu ditutupi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan bukan hanya pada kebaikan yang kita terima langsung, tapi kebalikan, rahmat di balik cobaan-cobaan yang menimpa kita, semuanya merupakan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Belum lagi petunjuknya, kitab yang Allah turunkan, Rasul yang Allah utus, kedudukan kita sebagai khalifah di muka bumi, di mana Allah menciptakan yang di bumi ini untuk melayani kita semuanya. Bagaimana kita bersyukur pada Allah? Oleh karena itu, ungkapan atau salah satu ungkapan syukur kita kepada Allah, kita mentauhidkan Allah, beribadah padanya, dan tidak mempersekutukannya dengan sesuatu. Berserah diri kepadanya secara tulus, dan mengajak juga manusia untuk bersama-sama menuju Allah, berserah diri kepadanya. Ini merupakan sebahagian dari ungkapan syukur kita pada Allah. Mencintai Allah melebihi kecintaan kita kepada segala sesuatu, karena cinta itu sendiri dari Allah. Yang kita cintai juga dari Allah, dan kita dapat mencintai juga karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dialah yang memiliki apa? Memiliki hak untuk kita cintai dalam hidup ini, melebihi kecintaan kita kepada segala sesuatu. Mungkin sebahagian orang menganggap kenikmatan-kenikmatan yang bersifat materi dan duniawi lebih besar. Padahal tanpa nikmat hidayah yang dibawa oleh Rasul, semua kenikmatan tidak akan berarti. Baik di dunia maupun di hari akhir nanti. Di dunia kita akan hidup mirip dengan binatang. Seperti yang kita saksikan bagaimana kebebasan yang saat ini diperjuangkan manusia, bukan kebebasan tapi kebablasan yang mirip dengan binatang-binatang di tengah-tengah rimba. Tapi dengan hidayah yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada kita melalui Rasulnya dan contoh-contoh dalam kehidupan yang beliau contohkan bagi kita. Alhamdulillah Allah terangi perjalanan hidup kita. Oleh karena itu, setelah kecintaan kita kepada Allah, kecintaan kita kepada Rasul seharusnya berada pada urutan yang kedua. Sampai Nabi mengatakan, tidak beriman seseorang dari kalian hingga mencintai aku melebihi kecintaannya kepada kedua orang tuanya, kepada anaknya, termasuk kepada dirinya. Dan jangan salah faham. Jangan salah faham, kita beranggapan kecintaan kita kepada Rasul akan apa? Akan menambahkan kemuliaan Rasul. Sekali-kali tidak. Cukup selawat dari Allah dan malaikatnya yang Allah limpahkan bagi Rasulnya, hingga menjadi makhluk, ya, bukan hanya mendapatkan selawat dari manusia saja, bahkan penduduk langit manusia suci diperintahkan untuk berselawat pada beliau. Sudah merupakan kemuliaan yang tak terhingga. Tapi kecintaan kita kepada Rasul yang melebihi cinta kita pada kedua orang tua kita, anak kita, dan diri kita, yang akan meluruskan hidup kita. Kenapa? Karena begitu kita mencintai Rasul melebihi kecintaan kita kepada diri kita, keluarga kita, kita tidak akan diselewengkan oleh kecintaan pada anak, pada istri, pada kedua orang tua dari keridhaan Allah. Walaupun kita mencintai kedua orang tua, kita diperintahkan berbakti pada mereka, mencintai istri kita, menggauli mereka dengan cara yang baik, tapi selagi bertentangan dengan keridhaan Allah, kita berhenti. Turutlah kalian berselawat untuk Rasulullah SAW dan ucapkan salam.
selawat kita ini kalau dasarnya betul-betul rasa syukur kepada Allah dan bersyukur juga atas apa yang Rasulullah ya sampaikan dari misi beliau, akan menumbuhkan cinta di hati kita pada Rasul. Mencintai apa yang dibawa oleh Rasul, mencintai pola hidup yang menjadi apa, yang jadi contoh bagi kita semua, hingga dengan mudah kita akan bergabung dengan kafilah Nabi kita Muhammad SAW. Tapi kalau kita mencintai sesuatu melebihi cinta kita pada Rasul, pada saat terjadi benturan antara cinta pada Rasul dan cinta kepada apa selainnya, pasti kita akan korbankan Rasul. Jadi jangan kita merasa cukup dengan berselawat, mencucurkan air mata pada saat kita mengadakan perayaan atau peringatan Maulid, tapi begitu kita keluar dari perayaan dan peringatan Maulid, ternyata cara hidup yang kita pilih, yang kita sukai, yang tidak sesuai dengan kehidupan Rasul. Rasulullah akan berlepas tangan dari mereka. Ketika satu hari Sayyidina Umar mengatakan, "Ya Rasulullah, aku lebih mencintai kamu daripada ayahku dan anak-anak, kecuali diriku." Rasulullah mengatakan, "Engkau belum beriman, wahai Umar. Sampai mencintai aku, melebihi kecintaan kamu pada dirimu sendiri." Dan hal ini dibuktikan oleh para sahabat Nabi kita Muhammad SAW. Ketika Nabi dalam peperangan Uhud disebabkan pelanggaran disiplin dari para sahabat yang berjaga di atas puncak gunung untuk melindungi bagian belakang Nabi kita Muhammad SAW. Pada putaran pertama, Nabi dan kaum muslim berhasil mengalahkan musuh, membuat mereka mengalami pukulan yang besar. Tapi karena yang di belakang Rasulullah di atas puncak gunung, yang diperintahkan tidak turun dari tempat mereka, tergiur kepada dunia dan rampasan perang, sebahagian mereka turun, meninggalkan posisi mereka. Akhirnya masuklah sebahagian kaum musyrikin pada saat itu untuk menyerang belakang Nabi kita dan kaum muslimin. Akhirnya dari depan dan belakang mengalami serangan. Sampai pada saat itu terjadi kekacauan yang luar biasa, sampai terdengar berita bahwa Nabi terbunuh. Di tengah-tengah suasana seperti ini, Rasulullah perintahkan kepada siapa? Kepada sebahagian sahabatnya untuk mengangkat suara tinggi-tinggi bahwa Rasulullah masih hidup di tengah kalian. Para sahabat begitu berkerumun di sekeliling Rasul, mereka melindungi Rasul dengan tubuh mereka dari panah dan serangan. Sambil berkata, "Bi abi wa ummi anta ya Rasulullah." Aku tembus dirimu dengan ayah dan ibuku, termasuk banyak korban berjatuhan karena ingin melindungi Rasulullah SAW, menjadikan diri mereka sebagai tameng. Ini bukti kecintaan mereka kepada Rasul melebihi kecintaan mereka kepada diri mereka sendiri. Kecintaan kita kepada Rasul, akhlak bersama Rasul, bukan akhlak yang dibuat-buat, bukan kepura-puraan, ya. Seperti aktor atau artis yang bermain sinetron, yang satu lagi mengungkapkan cintanya, ya, yang satu lagi menunjukkan juga apa kegembiraannya menerima cinta dari pasangannya. Begitu usai permainan, usai drama, masing-masing jalan dengan apa? Dengan pilihannya. Bukan ini yang diinginkan, tapi membuktikan betul-betul dengan ucapan, sikap, dan cara hidup kita yang sejalan dengan Nabi kita Muhammad SAW. Dengan sendirinya, mencintai Rasul juga mencintai orang-orang yang dicintai Rasul. Mencintai Rasul, mencintai juga orang-orang yang dicintai Rasul. Nah, orang-orang yang dicintai Rasul diantaranya adalah itrahnya, keluarganya, seperti Sayyidah Fatimah, Hasan, Husain, begitu juga Ali bin Abi Thalib menantu. Kita tahu bagaimana kecintaan Rasul pada mereka. Kecintaan juga pada keluarganya. Oleh karena itu, Rasulullah SAW satu hadis mengatakan, "Ahibbullaha lima yaghbukum min ni'amih." Cintai Allah. Cintai Allah dengan nikmat-nikmat yang Allah berikan pada kalian. Masa hati kalian tidak tergetar dan bergerak? Mencintai Allah dengan mentaati Rasul. Wa ahibbuni li hubbillah, dan cintailah aku karena cinta kalian pada Allah. Kemudian wa ahibbu ahla baiti li hubbi, cintai keluargaku
Karena kecintaan kalian padaku. Kalau betul-betul orang cinta pada Rasul, masa mungkin dia akan menyakiti keluarganya. Nah, kalau kita berbicara mengenai itrah, seperti dalam hadis yang diriwayatkan oleh Sahih Muslim, Ahmad bin Hanbal, dan sekian banyak riwayat yang berbicara mengenai hadis tadi. Hadis ini penting untuk kita fahami. Di mana dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh Zaid bin Arqam ya, dari Sahih Muslim dan Ahmad bin Hanbal. Dan ini termasuk merupakan hadis yang mutawatir sebetulnya. Itu beliau bersabda, "Inni tarikun fikumut tsaqalain." Aku meninggalkan untuk kalian dua wasiat yang memiliki bobot yang amat besar. Nilainya, kedudukannya. Yang pertama, kitab Allah. Kitab Allah. Karena Rasul pun hidup dengan kitab Allah. Beliau berdakwah mengajak umat manusia berjalan di atas kebenaran juga dengan kitab Allah. Dan Rasul dikenal akhlaknya, hidupnya adalah Al-Quran. Ada Quran yang tertulis, ya, yang dibaca dan dihafal. Ada Quran yang berjalan, yaitu Nabi kita Muhammad SAW. Yang kedua, wa itrati ahla baiti. Bukan wa sunnati, tapi wa itrati ahla baiti. Ini merupakan teks hadis yang diriwayatkan dalam Sahih Muslim, dalam Musnad Ahmad bin Hanbal, dan buku-buku yang lain. Sedangkan teks wa sunnati sebetulnya diriwayatkan secara mursal, tidak muttasil, oleh At-Tabari, dan diriwayatkan secara muttasil oleh Al-Hakim, tapi rawi-rawinya sebahagian dikenal sebagai pendusta. Tapi hadis kitab Allah wa itrati ahla baiti merupakan hadis yang muttasil dan sahih. Dan orang yang meriwayatkan juga cukup banyak. Kemudian wa annahuma lan yaftariqa hatta yarida alayya al-haud. Dan kedua-duanya tidak akan berpisah sampai datang ke hadapanku di telaga di mana Nabi menunggu umatnya. Nah, kita ingin tahu itrah itu sebetulnya apa? Itrah sebetulnya menunjukkan cabang. Tapi bukan cabang yang ke kanan dan ke kiri, tapi yang ke atas. Yang ke atas. Artinya apa? Dia merupakan cabang yang bercabang dari Rasulullah SAW yang lurus mengikuti jalannya. Tapi yang tidak sejalan dan lurus tidak termasuk dalam itrah. Dan itrah ini satu kalimat yang bisa menunjukkan arti biologis, tapi bisa juga menunjukkan arti arti non biologis. Contohnya, Nabi SAW memiliki cabang dan keturunan, tapi cabangnya ini tidak beriman, tidak bertakwa, tidak berjalan searah dengan dengan Nabi kita Muhammad SAW. Dia terpisah dari Al-Quran. Walaupun secara biologis dia merupakan keturunan Nabi kita Muhammad SAW, maka dia tidak termasuk dalam kata itrah. Karena apa? Rasul dengan tegas mengatakan wa annahuma, kedua-duanya lan yaftariqa, sekali-kali tidak akan pernah berpisah sampai datang ke hadapan. Jadi bukan hanya hubungan darahnya dengan Rasul, kalau dia tidak menyukai apa yang Rasulullah bawa, tidak mencintai Al-Quran, hidup dengan cara hidup yang bukan Al-Quran, dia bukan itrah. Kedudukannya sama dengan Abu Lahab. Sama Nabi, tapi apa? Tapi ternyata dia ingkar kepada Nabi. Lalu bagaimana? Dia bukan orang yang memiliki hubungan darah langsung dengan Rasul, tapi dia mencintai apa yang terdapat dalam Al-Quran. Mencintai Nabi kita Muhammad SAW dan berjalan bersama Al-Quran. Secara biologis memang bukan bukan itrah, tapi secara imanis, ya, dia sejalan dengan Nabi kita. Maka dia ini lebih patut dipanggil itrah daripada keturunan Nabi yang tidak sejalan dengan kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi seandainya dia merupakan cabang dari Nabi kita, hubungan darahnya dengan Nabi kita. Kemudian dia juga berjalan bersama tuntunan Nabi kita, berpegang pada Al-Quran, menyampaikan pesan-pesan Quran,
maka orang semacam ini layak untuk mendapatkan nama itrah. Nah, kita perhatikan, kira-kira ya, lahirnya sunnah itu dari mana? Pengamalan Nabi. Implementasi dari apa? Dari Al-Quran. Sekarang Quran dicetak dalam jumlah besar. Di mana-mana tempat. Jadi bagaimana kaum muslimin? Oleh karena itu kehadiran Rasul ya, sebagai saksi, sebagai suri tauladan amat diperlukan. Yang dibutuhkan bukan hadis, tapi sosok yang mengamalkan Al-Quran menjadi contoh di tengah-tengah umat. Dan Allah katakan, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Malah gara-gara hadis yang banyak, yang tidak sejalan dengan Quran, membuat pemahaman Islam kacau. Menjadi ekstrim, menjadi keras, menjadi kaku. Membuat umat Islam pecah dan bermusuh-musuhan karena riwayat-riwayat susupan yang dimasukkan ke dalam apa? Ke dalam hadis atas nama Nabi kita Muhammad SAW. Begitu Nabi meninggal dunia, tampil keluarga penerusnya, tampil juga sahabat-sahabatnya. Dengan sendirinya, keluarga Rasul dan sahabat yang sejalan bersama-sama Al-Quran. Adapun sahabat-sahabat yang merubah kehidupan yang dicontohkan Rasul, ya, menumpahkan darah, melakukan kerusakan, ya, kemudian mengejar kekuasaan, orang seperti mereka walaupun hidup bersama Rasul, mereka tidak termasuk dalam kategori sahabat. Karena sahabat dalam Al-Quran, as-sabiqun al-awwalun minal muhajirin wal ansar walladzina taba'uhum bi ihsan radhiyallahu anhum. Orang-orang yang terdahulu dari kalangan muhajirin dan ansar yang mengorbankan diri mereka untuk Allah dan Rasul. Dan yang ikut di belakang mereka bi ihsan. Adapun yang ikut di belakang melakukan kerusakan, pertumpahan darah, permusuhan, kebencian dan merubah apa yang dibangun oleh Rasulullah, mereka bukan hanya tidak sahabat, tapi mereka musuh-musuh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sebagaimana juga keturunan Nabi, kalau membenci apa yang dibawa Nabi, ya bukan itrah, bukan juga ahlul baitnya. Sebagaimana Nuh memiliki seorang anak, ya. Ketika apa? Ketika Nabi Nuh bertanya pada Allah, bukankah Engkau berjanji ya Allah untuk menyelamatkan keluarga saya? Dijawab oleh Allah, innahu laisa min ahlik, dia bukan dari ahlimu. Kenapa? Innahu amarun ghairu shalih. Ada sebagian beranggapan bahwa itu katanya bukan anak Nabi Nuh. Kalau dalam sebagian besar usulnya mengatakan tidak mungkin istri Nabi berzina. Bisa kafir, tapi berzina tidak. Innahu amarun ghairu shalih, asalnya innahu kana ya'malu amalan ghairu shalih. Dibuang kata kerjanya, tinggal apa? Tinggal amal sebagai pengganti kata kerja. Artinya, dia hidup dalam hidupnya beramal dengan amal yang tidak baik. Tidak sejalan dengan apa yang Allah ajarkan pada kamu, maka dia terpisah, innahu laisa min ahli. Begitu juga seperti firman Allah apa? Fanajjainahu wa ahlahu illa imra'atah. Kami selamatkan dia bersama keluarganya. Illa imra'atah, kecuali istrinya. Kenapa? Karena dia nggak sejalan dengan suaminya. Betul nggak? Jadi yang masuk dalam ahli ini, ya, di samping keluarga, beriman. Kalau tidak beriman dan sejalan, bukan dari ahlu baiti Rasulullah SAW. Jadi jangan sampai ahlul bait dinodai oleh mereka-mereka yang berasal dari keturunan Rasul, tapi menodai kehormatan Rasulullah dengan cara hidup yang tidak benar. Ini yang bicara bukan kita, Al-Quran. Dan Rasul juga mengatakan, wa annahuma lan yaftariqa hatta yarida alayyal hub. Dan kedua-duanya tidak akan berpisah sampai datang ke hadapanku. Nah, ahlul bait yang seperti ini, baik yang punya hubungan darah, menyatu dengan Quran, atau ahlul bait secara imanis, ya, secara iman dan akhlak, walaupun tidak punya hubungan darah, wajib untuk kita dukung dan kita cintai. Betul nggak? Wajib untuk kita dukung. Adapun yang tidak menyukai mereka, ya pantas tidak menyukai mereka, karena mereka juga tidak menyukai kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak juga menyukai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi setelah Rasulullah wafat, tampil keluarga Rasul, sahabat Rasul bersama-sama menjadi contoh di tengah-tengah umat. Dilanjutkan oleh para tabi'in, tidak semua tabi'in, tapi tabi'in yang ikut mereka. Nah, di tengah-tengah kita pada saat ini, walaupun Quran ada, dibutuhkan orang-orang yang tampil
untuk menyampaikan Quran, menjadi contoh hidup dengan Al-Quran. Ini yang akan dapat menarik pesona. Yang akan dapat betul-betul apa? Menggiring manusia untuk masuk bergabung dengan kafilah Rasulullah. Bukan dengan kafilah partai, kafilah sekte, kafilah golongan, merasa diri mereka paling benar, tapi kafilah Nabi kita. Oleh karena itu, kita ingin mengingatkan kepada para pendengar Rasil, bahwa kita ini bukan mengajak umat untuk menjadi jamaah Rasil, atau jamaahnya Ustadz Husain, atau jamaah Ustadz Hamzah, tidak. Yang kita inginkan, kita bersama-sama berjalan menuju Allah. Karena kalau jadi jamaah Ustadz Husain yang akan muncul kefanatikan. Jamaah Ustadz Hamzah katakan atau Ustadz Fulan, kefanatikan. Begitu dia fanatik sama Ustadz Husain, Ustadz Hamzah, dia bakal apa? Menganggap orang lain apa? Tapi buka mata, buka hati, dengarkan dari kita yang Anda rasakan benar sejalan dengan Al-Quran, ikuti. Yang tidak sejalan, jangan diikuti. Dan ingatkan kita kalau kita salah. Manusia nggak luput dari kesalahan. Oleh karena itu tidak pernah kita mau mengajak orang untuk berfanatik pada kita atau berfanatik pada kelompok maupun golongan. Karena ini semua yang bisa merusak dan mencemari kemurnian Islam. Satu mengaku salafi, satu mengaku khalafi, satu mengaku sufi, satu mengaku syi'i, satu mengaku sunni. Padahal Allah bilang, وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا وَمَنْ يَبْتَغِي غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ. Jadi kita ingin guru-guru dari NU Muhammadiyah menanamkan di hati anaknya kecintaan pada Allah, kepada Rasulnya, kepada orang yang beriman, dan tidak berfanatik kepada kelompok mereka. Ini yang kita inginkan. Jadi mencintai keluarga Rasul, dalam arti itrah ini, adalah mereka-mereka yang tidak terpisah dari Al-Quran. Baik yang punya hubungan darah dengan Rasul, ya, atau yang tidak punya hubungan darah. Karena banyak kita jumpai orang-orang di Indonesia, di mana-mana tempat tidak punya hubungan darah dengan Rasul, mereka hidup dengan Al-Quran, berakhlak dengan akhlak Quran, lemah lembut, tidak punya kebencian, penuh kecintaan, mengajak pada kebajikan, dan selalu ajakan mereka tertuju pada Allah, bukan pada diri mereka. Nah, inilah merupakan tauladan bagi kita semua. Oleh karena itu, dengan banyaknya kekurangan kesalahan yang kita lakukan, kita mohon ampun pada Allah, begitu pula kelalaian kita minta pada Allah untuk betul-betul dapat disatukan bersama itratul Rasul. Seperti Salman Al-Farisi, walaupun bukan darah Rasulullah, dia dari Persia. Ketika kaum muhajirin sama Ansar memperebutkan Salman, yang satu mengatakan dari muhajirin, satu lagi mengatakan dari Ansar, Rasulullah mengatakan, la, Salman minna ahl bait. Padahal tidak punya hubungan darah. Sedang Abu Lahab, paman Nabi, Allah bilang, tabat yada abi lahabi wa tab. Jadi Mas Krisna kita, sama Ustaz Junaidi ini, sama Atep, Neza, sama orang-orang yang kerja di Rasil ini, kalau cinta pada Al-Quran, berjuang juga untuk Allah penuh kecintaan dan Rasulnya, mereka orang yang akan digabungkan bersama Rasulullah SAW. Walaupun nggak punya uang, nggak punya mobil mewah, nggak punya harta, tapi dengan kecintaan pada Allah, pada Rasulnya, pada Al-Quran, pada orang yang beriman, pada itrat Rasul, Allah akan kumpulkan bersama mereka. Sebagaimana ucapan Rasul sebagai penutup, ketika Thauban bertanya pada Rasulullah, ya Rasulullah, kalau di dunia setiap saat saya bisa melihat kamu, memandang kamu, dengan penuh kecintaan, kerinduan. Tapi di hari akhirat nanti seandainya saya masuk surga, jarak antara saya dengan kamu jauh, wahai Rasulullah, kedudukan kamu itu tinggi, sedangkan saya ini siapa? Apalagi kalau masuk ke dalam api neraka. Dia selalu memandangi Rasulullah. Rasulullah bilang, ya Thauban, yuhsyarul mar'u ma'aman ahab. Setiap orang akan dikumpulkan bersama yang dicintai. Cintai Rasul, cintai itrat ar-Rasul, sahabat Rasul yang mulia yang berjuang bersama Rasul. Cintai juga para aulia Allah yang berkumpul bersama mereka. Allah akan kumpulkan kita bersama mereka semuanya. Amin ya rabbal alamin. Masyaallah. Semoga Allah menanamkan cinta di dalam hati kita sehingga cukup cinta kita itu mengumpulkan kita bersama. Amin, amin. Bisa sekarang kita dengan Ustaz Hamzah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim.
ربنا زدنا علما وألحقنا آمين بالصالحين آمين يا الله. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد. Alhamdulillah wa syukurillah. Tadi kita sudah dengarkan bagaimana uraian tentang bagaimana seharusnya kita terhadap Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana seharusnya kita menteladani beliau, mengikuti beliau, berakhlak kepada beliau. Dan juga tadi disinggung bagaimana termasuk daripada menghormati beliau, bagaimana kita menghormati keluarganya. Para pendengar Rasil serta pemirsa Rasil visual yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau kita mau melihat bagaimana kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam Al-Qur'an, coba kita baca suratul Ahzab ya. Surah Al-Ahzab akan tergambar bagaimana keadaan Nabi kita Muhammad SAW dan keluarganya. Ya, sebagian juga dari ayat ini, dari apa yang di dalam surah Al-Ahzab di minggu yang lalu sudah kita bahas. Ya, Ustaz Husin sudah bahas ya, bagaimana diantaranya dibatalkannya tradisi menasabkan anak kepada anak angkatnya. Kemudian juga di dalam surah Ahzab disebutkan bagaimana posisi Nabi, bahwasanya Nabi itu awla bil mu'minina min anfusihim. Rasulullah itu lebih utama dari kaum mukminin dari diri mereka sendiri. Tadi juga sudah diutarakan bagaimana sampai Sayyidina Umar mengatakan, aku mencintai engkau ya Rasulullah lebih daripada ayahku, ibuku, anakku, dan semua manusia kecuali diriku. Lalu dibantah oleh, diluruskan oleh Rasulullah SAW. Ini bukan mendiskreditkan Sayyidina Umar, tapi ini adalah bagaimana ya setiap orang, walaupun dia sahabat, mungkin ada kekeliruan, ada kurang tepatan, maka Rasulullah sebagai pembimbing mereka diingatkan. Dan itu juga sesuai dengan ayat Quran tadi. Ya, lam tu'min ya Umar. Sayyidina Umar kaget. Ya, akhirnya diulangi lagi. Ya, sadar Sayyidina Umar. Kemudian, ya, aku mencintai engkau, ya Rasulullah, lebih dari ayahku, ibuku, anakku, istriku, keluargaku, bahkan terhadap lebih dari diriku sendiri. Baru Rasulullah katakan, al-an ya Umar, sekarang baru Umar. Itu sekarang baru keimanan yang sebenarnya seperti itu. Nah ini karena memang Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam surah Al-Ahzab, an-nabiyyu awla bil mu'minina min anfusihim wa azwajuhu ummahatuhum. Para istri Nabi sebagai ibu-ibu mereka. Jadi ibu dalam hal ini maksudnya artinya ibu dalam hal kehormatan, ya, bukan ibu seperti kita dengan ibu kita boleh ya bersalaman, boleh cium tangan, bukan ya. Makanya nanti di dalam surah Al-Ahzab ini juga ada larangan bagaimana sahabat nanti dilarang untuk menikah dengan para istri Nabi setelah istri Nabi meninggal. Ini banyak di sini di dalam surah Al-Ahzab. Juga ada cerita tentunya perang Ahzab, ya. Perang yang digambarkan begitu dahsyat, begitu mengerikan, begitu membuat goncang kaum muslimin, yang sampai Allah katakan wa idz zaghatil absaru wa balaghatil qulubul hanajira wa tadhunnuna billahi dhununa. Jadi Allah gambarkan bagaimana dahsyatnya situasi di perang Ahzab tersebut, bagaimana mata ya, terbelalak, jantung seperti mau keluar dari kerongkongan seperti itu, dan timbul prasangka-prasangka yang tidak baik terhadap Allah, seolah-olah ini wah agama akan hancur, kaum muslimin akan musnah, karena kaum muslimin pada waktu itu diserang oleh tentara sekutu, bukan bangsa Quraisy satu pasukan saja, tapi di sana bersekutu ya dari kufar Quraisy dan juga orang-orang kafir yang lainnya dari bangsa Arab, termasuk juga orang-orang Yahudi ya yang berkhianat kepada Nabi.
Di ayat surat Al-Ahzab juga bagaimana Allah Subhanahu wa taala terangkan bagaimana kita ini harus menteladani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Juga di surah Ahzab ini diterangkan bagaimana ketika ada peristiwa para istri Nabi ya, meminta nafkah yang lebih, kemudian akhirnya turun perintah dari Allah Subhanahu wa taala untuk kepada mereka sebagai pelajaran mau pilih bersama Nabi ya dengan hidup bersahaja atau mau kesenangan dunia tapi diceraikan oleh Nabi. Tapi ternyata para istri Nabi lebih memilih berhidup bersama Nabi kita Muhammad SAW. Juga diterangkan bagaimana Nabi, istri-istri Nabi ini sebagai qudwah, sebagai contoh. Kalau mereka berbuat baik, ya sebagai teladan atau figur, ya public figure itu kalau mereka melakukan suatu kebaikan akan diberikan ganjaran 2 kali lipat. Tapi sebaliknya kalau melakukan keburukan dosanya pun 2 kali lipat. Nah ini diceritakan ini sebagai karena mereka sebagai panutan, sebagai teladan. Ya, oleh karena itu mereka diingatkan. Ya, begitu juga keluarganya dan ahlul baitnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam keturunannya. Jadi mereka ini sebagai panutan, sebagai orang yang dicontoh, dilihat oleh masyarakat. Jadi kalau mereka berbuat baik, orang ikut. Nah, kalau berarti dia melakukan kebaikan itu pahalanya double. Tapi sebaliknya kalau memberikan contoh kepada masyarakat yang tidak baik, dosanya juga 2 kali lipat. Karena menjadi contoh bagi masyarakat yang lain. Juga di sana ada cerita tentang, ya sudah dikisahkan di pertemuan yang lalu, kisah menikahnya Rasulullah dengan Sayyidah Zainab binti Jahsh. Ya. Dan juga yang pada kesempatan kali ini ya sedikit kita membaca tentang akhlak bertamu ya, yang ini menggambarkan bagaimana situasi ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya misalnya mengundang para sahabatnya untuk ya, makan di rumahnya ya. Ini diceritakan dalam surah Al-Ahzab ayat 53 dan ini sebenarnya juga sebagai akhlak buat kita ya, dan juga bagaimana sikap kita terhadap Nabi, dan juga ini sebagai contoh buat kita bagaimana kalau kita bertamu. Ini sedikit saya akan bacakan di sini ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah ayat Al-Ahzab 53. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la tadkhulu buyutan nabiyyi illa ayyu'dzana lakum ila ta'amin ghaira nadhirina ina. Walakin idza du'itum fadkhulu fa idza ta'imtum fantashiru wala musta'nisina li hadits. Wahai orang-orang yang beriman, la tadkhulu buyutan nabiyyi illa ayyu'dzana lakum ila ta'amin ghaira nadhirina ina. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian masuk dulu ke rumah Nabi kecuali kalau udah diizinkan ya. Jadi masuk ke rumah seseorang ya, terutama ini contohnya ada ke rumah Nabi ya. Kalau belum diizinkan jangan masuk dulu ya. Ghaira nadhirina illa ayyudzana lakum ila ta'amin. Kecuali kalau memang kalian sudah ya diizinkan untuk masuk untuk menghadiri suatu jamuan. Ghaira nadhirina inahu, dengan tidak nungguin. Nih kadang-kadang misalnya kita diundang ya supaya datang jam 12 ya. Kita udah datang sebelum jam 12 ya. Dari jam 9 udah datang, nungguin aja. Padahal ya Nabi kan lagi repot, lagi urusan, lagi keluarganya lagi mau nyiapkan misalnya untuk undangan pada jam misalnya jam 12 seperti itu. Jadi di sini ada sahabat-sahabat yang udah datang duluan, ghaira nadhirina ilaih ya. Jadi dia larang jangan seperti itu, bertamu jamnya jam berapa?
ditentukan kita datang ya pada jam tersebut. Ya, kalau maju sedikit enggak apa-apa. Kecuali kalau datang memang mau bantuin gitu. Biasanya kan mau Ahlul Bait kan keluarga Nabi repot misalnya, oh kita datang membantuin pagi-pagi. Enggak apa-apa, tapi kalau tidak itu akan membuat bingung. Bagaimana lagi mau menyiapkan sesuatu buat tamu, ini udah tamu duluan, jadi kan harus menghormati tamu. Ini bikin kikuk. Ini sampai begini diterangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, dan Rasulullah SAW pasti ya menghormati tamunya siapapun yang datang, tapi ini diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa idza du'itum fadkhulu. Ya, kalau kalian sudah dipanggil ya baru masuk ke rumah, datang. Nah, udah datang makan dijamu oleh Rasulullah SAW. Fa idza ta'imtum fantashiru. Kalau udah selesai makan, ya udah bubar. Ghaira wala musta'nisina li hadits. Jangan kalau udah selesai masih ngobrol-ngobrol aja. Padahal kan udah tuan rumah habis menyiapkan makanan, semuanya menyambut tamu kan capek. Ya, ini masih aja di dalam rumah masih ngobrol. Ya, ini akhlaknya nih. Suruh ghaira musta'nisina fantashiru. Allah bilang, kalau udah selesai bubar. Ya, ghaira musta'nisina li hadits. Jangan terus ngobrol-ngobrol senang-senang ngobrol, ya. Inna dzalikum kana yu'dhin nabi. Ya, karena yang demikian itu mengganggu Nabi, ya. Fayastahi minkum. Rasulullah malu mau ngelarang kamu. Ini ceritakan bagaimana setelah mereka dijamu oleh Nabi SAW, mereka masih ngobrol Nabi. Nabi nggak mau ngusir mereka. Nabi punya rasa malu yang tinggi. Akhirnya Nabi isyarat. Sayyidina Anas bin Malik menceritakan waktu itu kan Anas bin Malik sebagai pembantu Nabi. Nabi SAW keluar dari rumah. Ya, sengaja keluar dari rumah, balik lagi, masuk lagi. Mereka masih duduk-duduk aja. Ntar keluar lagi sebenarnya. Nah ini akhir turun ayat ini. Ya. Karena itu mengganggu Nabi. Fayastahi minkum. Nabi malu dari kalian, nggak mau suruh ngusir, suruh pergi, nggak mau. Apalagi rumahnya kos-kosan kecil. Apalagi kecil. Kamar doang. Ya, zaman Nabi ya Allah. Ya. Wallahu la yastahi minal haq. Ya, tetapi Allah tidak malu daripada mengungkapkan kebenaran. Nah ini bagaimana cara sebenarnya ini mendidik kita bagaimana cara bertamu ya, terutama waktu itu langsung dicontohkan di rumah Nabi. Terus wa idza sa'altumuhunna mata'an fas'aluhunna min wara'i hijab. Jika kalian ingin meminta sesuatu kepada istri Nabi, hunna maksudnya di sini istri Nabi, fas'aluhunna min wara'i hijab. Maka mintalah kepada mereka dari balik tabir. Karena dulu sebelum turun ayat ini, hijab ini, ya, kalau mereka meminta sesuatu kepada istri Nabi langsung begitu. Tapi setelah turun ayat ini, ya, maka pintu Nabi itu dikasih hijab. Jadi kalau minta dari balik hijab. Seperti itu. Nah ini juga akhirnya kemudian para istri Nabi terhijab dari para sahabatnya sampai kalau pergi ikut dengan Nabi dalam satu peperangan kah atau dalam satu perjalanan mereka ya nggak semuanya berarti satu yang diajak tuh naik di onta pakai haudaj namanya tandu yang ada tabirnya gitu seperti itu. Itu hijab, pengertian hijab seperti itu ya. Dzalikum adharu liqulubikum wa qulubihinna. Yang demikian itu lebih suci buat hati kalian dan juga hati mereka. Maksudnya ya kalau tidak secara langsung tersebut maka itu lebih baik menjaga kesucian kalian. Wa ma kana lakum an tu'dhu Rasulallahi ya. Wala an tankihu azwajahu min ba'dihi abada. Dan tidak patut bagi kalian ya. Tidak boleh di sini maksudnya ya diharamkan kalian itu mengganggu Rasulullah SAW. Wala antankihu azwajahu min ba'dihi abadan, juga dilarang kalian menikahi para istri Nabi ya setelah Nabi meninggal, itu juga diharamkan. Oleh karena itu seperti yang sesuai di ayat pertama bahwasanya istri-istri Nabi adalah ibu-ibu kalian. Ibu dalam hal artinya kalian haram menikah dengan mereka, dan juga dalam hal artinya mereka itu seperti ibu kalian dalam kehormatan. Inna dzalikum kana 'indallahi 'azima. Sungguh yang demikian itu adalah sesuatu yang
yang besar di sisi Allah. Wallahu subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah. Taqabbalallahu wa barakallahu fikum insyaallah. Baik, terima kasih Ustaz Husin, Ustaz Hamzah. Mudah-mudahan ya seperti saya, cinta-cinta kita kepada Rasul tambah tinggi sesuai dengan akhlak yang diajarkan oleh Rasul. Baik, terima kasih. Saya Muhammad Krisna, kemudian Anis Mualim, Neza, Atep, mohon pamit. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.